Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata bahwa ya jadi kader PSI Ade Armando ingin menjadi anggota Komisi DPR RI di ruang lingkup agama. Wah, ini agak kacau begitu ya. Ya tidak menjadi salah, ini adalah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Tetapi di satu sisi ya pertanyaannya sekarang siapa yang memilih begitu kan. Ya, itu kan pertanyaan penting bagi kita begitu. Jadi artinya selama ini bahwa apa yang dilakukan Ade Armando ya dari karir menjadi dosen ya ke politik, saya rasa catatannya perlu digarisbawahi bahwa ya inilah demokrasi kita begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya tidak mudah ya seseorang itu menjadi anggota DPR RI, apalagi sekelas PSI yang kemudian masih baru ya. Tentu saya rasa perkembangannya di ambang batas 4%, saya kira tidak lolos begitu ya. Nggak tahu nanti begitu kan. Karena pada hakikatnya tahu sendiri bahwa situasi dan kondisi hari ini bahwa yang saya lihat PSI itu ya tidak ada visi yang kemudian membangun kepada anak-anak muda begitu. Yang dibangun dia narasi-narasi yang kemudian mengkritik lawan-lawan politiknya seperti Anies Baswedan. Tetapi tahu-taunya dia tidak begitu aktif terhadap apa yang selama ini yang menjadi ciri khas dari PSI itu sendiri begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Jadi kader PSI Ade Armando ingin menjadi anggota Komisi DPR RI di ruang lingkup agama. Haramkan rakyat untuk memilih buzzer ya. Ini mending jadi gelagangan setelah tidak terpilih di pemilu. Ya, bisa saja seperti itu. Masih misteri siapa penemu celana si Ade. Melihat rekam jejak dan sepak terjang PSI selama ini, yakin malah perolehan suara di 2024 bakal turun dari pemilu sebelumnya. Jadi jangan mau lolos ke parlemen ya, khawatirnya suara pemilih lama saja banyak yang menghilang. Betul sekali begitu kan. Tetapi perlu diingat dalam hal ini demokrasi itu bisa saja terjadi ya, bisa lolos begitu kan. Tetapi saya tidak mungkin begitu kan. PSI yang selama ini jargonnya adalah anak muda, tapi tahu-tahunya di satu sisi kok visinya mengkritik terus begitu kan ya. Bukan merangkul di situ begitu ya. Ya katanya tidak memainkan isu agama, tahu-taunya dirinya ya yang memainkan isu agama begitu. Ini bergabungnya para pecundang ya. Mimpi kalau dalam keadaan tidur, tapi cocok berada di kolam yang sama. Ya, boleh kita mengkritik seseorang, tapi bukan atas nama rasa kebencian pribadi begitu kan ya. Gak jadi pejabat ya bikin ribut mulu, apalagi jadi DPR makin ribut. Ini suara partai hancur tapi ngebet mau masuk Senayan. Mimpimu ketinggian, bangun. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan. Tetapi ini menarik begitu ya. Bahkan ya yang ada agama lain bakal lahir ya sesuai kehendak udelnya. Maksudnya agar lebih punya power untuk ngacak-ngacak agama Islam. Wah ini kalau seperti ini agak kacau begitu ya. Ngeri sekali komentar-komentar netizen ini begitu ya. Bahkan dia mengatakan ini cocok ya, emang tampang ya penampungan di situ ya, bukan seperti itu begitu. Dalam artian bahwa apakah dia benar-benar, pertanyaannya adalah apakah dia benar-benar pro rakyat hari ini begitu kan ya. Pemilih PSI sudah balik kandang karena tahun depan idolanya sudah lengser, sudah bangga ada lagi pemilih yang diantar pakai kursi roda dengan modal EKTP ya. Ya supaya bisa ya mengacak-acak masalah agama, enggak masalah kamu cuma ini. Bahkan ya banyak orang-orang yang potensial itu ya, yang punya kapasitas besar ya, dan bahkan anak muda begitu banyak keluar dari partai PSI. Ada apa begitu? Banyak sekali Samara, terus kemudian yang lain begitu kan ya. Karena pada akhirnya PSI itu kok jargonnya anak muda, tapi tautannya di dalam isinya hanya kritikan-kritikan yang ditimbulkan mereka begitu. Ya seolah-olah pro terhadap terhadap pemerintah, tapi tahu-taunya kok seperti ini di masyarakat tidak pro sama sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, jadi kader PSI Ade Armando ingin menjadi anggota Komisi DPR RI di ruang lingkup agama. Ini sangat menarik begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Ade Armando, politikus dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu di 2024.
Jika terpilih, Ade ini diangkat menjadi anggota komisi yang memiliki tugas di bidang agama. Bahkan ya, saya akan merasa senang sekali kalau saya berada di komisi yang mengatur tentang agama, yang berhubungan sama agama, kata Ade kepada wartawan usai ya acara peresmian dirinya bergabung dengan PSI. Bahkan ya dia mengatakan bidang agama merupakan salah satu ya lingkup tugas Komisi 8 ya DPR RI. Adi ingin menjadi anggota komisi tersebut agar bisa memberantas intoleran di tanah air. Wah, agak gimana begitu kan ya? Yang intoleransi itu di mana begitu kan ya? Kita harus misalkan melahirkan undang-undang yang mengatur pembangunan rumah ibadah. Kalau sekarang kan baru ada peraturannya di level peraturan bersama menteri. Bahkan ya kendati begitu, Ade memahami bahwa dirinya belum tentu ditempatkan di Komisi 8 sebab penentuan komisi akan dipenuhi langkah politik kompromi. Baginya tak masalah jika akhirnya ditempatkan di komisi lain sebab dirinya tetap bisa melaksanakan tujuan awal menjadi anggota dewan, yakni memberantas praktek korupsi di DPR. Ya, kita buktikan saja begitu si Ade Armando apakah omongannya benar-benar pro terhadap rakyat. Itu kan yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Bahkan pada intinya salah satu hal yang akan saya lakukan adalah membongkar korupsi di DPR. Wow, ketinggian banget begitu kan ya. Ini padahal dia mengatakan begini ya, akan melakukan ya membongkar korupsi DPR begitu kan ya. Ya visinya sebenarnya baik begitu kan. Tapi pada hakikatnya lebih kuat mana antara Ade Armando dengan Pak Mahfud yang sekarang muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu kan ya. Saya kira ini langkah Pak Ade Armando saya kira baik begitu. Tapi perlu diingat bahwa ya seolah-olah omong kosong begitu ya. Karena praktek-praktek korupsi di DPR sudah di luar biasa menurut saya dan kita terus-menerus membiarkannya. Ada bakal mencoba ya peruntungan untuk menjadi anggota dewan ya untuk maju dari daerah pemilihan Dapil Jakarta 2 yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Dan memilih tapi itu dengan harapan bisa meraih suara ya mancanegara karena karakter pemilih di luar negeri berbeda. Bahkan Ade mengatakan bahwa bakal berupaya meraih dukungan ya pemilih dengan cara berkampanye via media sosial bukan dengan melakukan politik uang. Bahkan dia pun yakin bisa menang melawan politik kawakan ya yang sudah berulang kali menang di Dapil Jakarta 2. Ketua Umum PSI Giring Ganesa meyakini Ade Armando bakal menjadi legislator andal ya. Kalau saatnya nanti Bang Ade terpilih, saya yakin dia adalah orang yang paling idealis, paling berisik, paling berani dan saya yakin dia tidak akan mengambil amplop di atau sogok, kata Giring saat acara peresmian bergabungnya Ade Armando. Menurut saya pribadi omong kosong begitu ya. Dalam artian bahwa ingin menegakkan korupsi ya, ingin membongkar habis-habisan di DPR begitu. Itu saya rasa baik, tapi kenyataannya mungkin prakteknya nol begitu. Karena sudah banyak berjanji-janji seperti itu yang dituangkan oleh orang begitu kan. Tidak hanya Ade Armando, tapi tahu-taunya ketika dia masuk begitu kan ya. Apa yang terjadi begitu kan ya? Ya mingkem tidak ada seolah-olah tidak ada perbuatan yang dia lakukan begitu kan. Karena tidak sesuai dengan janji yang mereka lakukan begitu. Bahkan Ade Armando merupakan dosen ilmu komunikasi di Universitas UI ya, sebelumnya gabung PSI sudah mengajukan pensiun dini dan kini berkasnya sedang diproses. Kendati akademisi ya, tapi Ade lebih dikenal sebagai pegiat media sosial berkat komentar-komentar kontroversialnya. Tak sedikit masyarakat yang geram dengan pernyataan atau unggahan yang menyudutkan sosok tertentu. Bahkan puncaknya Ade dikeroyok oleh sejumlah orang yang tidak senang dengan pernyataannya ya saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR pada tahun lalu. Bahkan belakangan ini Ade Armando kerap mengisi konten di salurnya YouTube ya, di saluran YouTube Cokro TV. Pekan lalu nama Ade Armando kembali menjadi perbincangan publik saat memberi komentar tentang polemik ya keikutsertaan timnas sepak bola Israel dalam gelaran ya Piala Dunia U20 di Indonesia. Ade membela Ganjar Pranowo dan menyebutkan sengaja dicobloskan dalam polemik ini. Ya, artinya itulah ya janji-janji dari Ade Armando ingin memberantas korupsi yang ada di DPR ya. Terus kemudian memberikan kesetaraan dalam rumah ibadah ya. Terus kemudian
ingin tidak menerima amplop atau sogokan-sogokan kata giring begitu. Tapi saya rasa ya pemikiran-pemikiran seperti ini oke lah, tidak menjadi masalah begitu kan. Tapi perlu diingat, janji-janji inilah yang kemudian terjadi ya. Apakah dia akan memberantas begitu kan ya? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Apakah dia ingin cari posisi aman atau apa begitu kan? Karena begitu banyak, Pak Mahfud saja ya, Pak Mahfud MD sudah mengatakan ada 300 triliun dan sebagainya begitu kan. Wah, dibantah oleh DPR begitu kan. Ya, ini adu narasi di situ dan adu fakta begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat Ini.